بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini para ulama berbeda pendapat. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mereka berbeda pendapat apakah minta diruqyah ini mutlak atau ada rinciannya. Pendapat yang pertama bahwa sesuai zahir hadis ini bahwa semua orang yang minta diruqyah masuk dalam hadis ini. Karena hadis ini zahirnya demikian. Alladzina la yastarqun, tidak minta diruqyah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu seorang yang minta diruqyah tanpa sebab, datang kepada temannya, ruqyah dulu aku bos, ya. Kayaknya ada jin-jinnya aku ini. Padahal tidak sakit, tidak apa. Minta ruqyah saja. Coba ruqyah aku, Pang. Kayaknya aku ini, siapa tahu ada efeknya. Siapa tahu, ya, saya punya jin dan demikian. Tidak ada sakit, tidak ada sebab dia minta diruqyah. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang dimaksud minta ruqyah adalah ruqyah yang syirkiyah, yaitu ruqyah yang tidak syar'i, dengan mantra-mantra yang tidak jelas. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Wah, itu tidak tahu susnya itu apa, Pak? Ya, itu apa? Tahu gitu? Atau random ya, Pak? Apa? Bahasa Bugis dicampurnya bahasa Arab. Wah, mantra-mantra. Ini ruqyah yang tidak syar'i. Dan yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud meminta ruqyah adalah orang yang menggantungkan semua hajatnya dengan ruqyah. Kepalanya kenapa aku minta ruqyah, ya. Kunatnya habis obatnya minta ruqyah, ya. Kena beling ruqyah. HP-nya rusak, diruqyah, ya Pak ya? Laptopnya tidak mau nyala, diruqyah. Ini orang yang selalu menggantungkan masalah-masalah dia dengan ruqyah, sehingga kurang ketawakalan dia kepada Allah. Ya. Namun sebagai orang yang hati-hati, ya, yang wara', hendaknya kita tidak minta ruqyah sama sekali. Ini lebih menyelamatkan kita. Bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa terlepas dari khilaf, ya, maka lebih baik seseorang tidak minta diruqyah sama sekali agar dia terlepas dari khilafnya para ulama, dan ini lebih utama. Namun Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat bahwa jika dalam keadaan darurat, maka hukumnya boleh. Hukum asal minta diruqyah makruh. Namun makruh itu ketika darurat, maka dia menjadi sesuatu yang dibolehkan. Ya, misalnya seorang terkena sihir. Sihir ini bisa menyebabkan dia mati. Dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan diruqyah. Maka dalam keadaan darurat seperti ini boleh seseorang minta diruqyah. Dan dia tidak termasuk dalam hadis ini. Maka dalam keadaan darurat, sesuatu yang makruh hukumnya menjadi boleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Adapun ketika dalam keadaan lapang, tidak ada sakit, tidak juga kesurupan, tidak juga ada waswas syaitan, tidak juga ada apa-apa, kemudian minta diruqyah, inilah yang tercela. Inilah yang dimakruhkan oleh para ulama kita. Ini ayuhal ikhwa azani Allahu wa iyyakum. Maka yang lebih utama adalah kita meruqyah diri kita sendiri. Ya, inilah yang paling utama. Kita jaga zikir kita pagi dan petang. Kita jaga doa-doa sebelum tidur. Ya. Kita jaga wirid-wirid setelah sholat. Sejatinya inilah, ya, penangkal kita dari berbagai sihir,
berbagai guna-guna, santet, dan yang lainnya. Kenapa seorang bisa terkena santet, sihir? Ya, karena terkadang seorang lalai. Dia tidak menjaga zikir pagi dan petang. Dia lepas-lepas sholatnya. Ya, dia bukan orang yang menjaga agamanya. Karena Rasulullah telah berkata dalam hadis, ihfadillah yahfadka. Engkau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Maka ketika kita menjaga Allah, kita jaga zikir kita pagi petang, kita jaga wirid-wirid kita. Sebelum tidur kita baca ayat kursi, kita baca 3 qul, kita baca akhir surah Al-Baqarah, kita meminta perlindungan kepada Allah, maka mustahil ya hal-hal yang seperti itu bisa menimpa kita, karena kita telah dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayuhal ikhwa azani Allah wa yakum.